apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa minggu yang lalu, aku pernah tuh bahas tentang adegan terlarang SpongeBob SquarePants yang tidak boleh ditayangkan. Karena video itu sudah tembus 10.000 likes sesuai janji, kali ini Elprana akan menunjukkan beberapa momen menyakitkan yang pernah dialami oleh karakter-karakter SpongeBob. Tapi sebelum itu, coba kamu komen di bawah. Pernah nggak kamu mengalami peristiwa yang melukai tubuhmu hingga menangis kesakitan? Misal terjatuh atau tergores pisau hingga berdarah dan lain sebagainya. Rasanya pasti sakit banget kan? Elprana aja kalau lihat orang lain terluka langsung ngilu. Apalagi nih mengalaminya sendiri. Percaya deh, luka dari terjatuh, tergores dan lain sebagainya tuh masih belum seberapa jika dibandingkan dengan adegan menyakitkan dalam animasi SpongeBob ini. Karena momen yang mereka alami tuh benar-benar di luar logika, seperti kulit terkelupas, organ dalam yang terkoyak, hingga anggota tubuh yang terpotong-potong. Padahal ini film kartun untuk anak-anak, tapi malah mempertontonkan adegan mengerikan dong. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau konten ini bertujuan untuk menghibur dan memberikan informasi. Seluruh adegan dalam cuplikan ini jangan sampai kamu tiru di rumah karena sangat berbahaya. Yang pertama ada episode Ink Lemonade, bercerita tentang SpongeBob dan Patrick yang membuat bisnis kecil-kecilan di depan rumah mereka. Patrick membangun sebuah kedai limun kecil untuk mengisi waktunya. Awalnya sepi nih karena yang dijual tuh rasanya gak enak. Lalu SpongeBob secara tidak sengaja membuat Squidward kaget hingga membuatnya mengeluarkan tinta hitam dari hidungnya. Karena penasaran, SpongeBob mencoba meminum cairan hitam itu. Ternyata rasanya enak dong. Dan pembeli pada suka. Akhirnya Patrick memaksa Squidward mengeluarkan lagi tinta hitamnya sebagai stok persediaan limun untuk dijual. Salah satu caranya tuh bikin merinding. Patrick merobek kulit badannya hingga terlihat organ dalamnya. Jantung, paru-paru, lambung, dan usus dia gerakkan. Seolah-olah seperti sebuah wajah yang mengerikan. Hal ini membuat Squidward ketakutan hingga menyemprotkan tinta hitamnya berkali-kali. Astaga, merinding banget. Niat sekali sih Patrick ini sampai melukai tubuhnya seperti itu. Jadi nggak kebayang gimana sakitnya. Yang kedua, ada salah satu adegan dalam episode animasi SpongeBob yang menurut Elprana sangat mengerikan. Saat itu ada di sebuah kapal pesiar besar dan Plankton sedang merencanakan sesuatu. Dia pun berenang nih ke dalam laut, tapi kamu tahulah tubuhnya kan kecil. Plankton terhisap menuju baling-baling kapal, dan kamu pasti tahu dong apa yang akan terjadi. Dengan sadisnya, tubuh Plankton terbelah jadi dua. Gila, psikopat banget. Bener-bener gak nyangka kalau ada adegan semengerikan ini di kartun SpongeBob. Yang ketiga, ada episode Pineapple Fever, yakni saat area rumah SpongeBob sedang dilanda badai besar. Patrick dan Squidward saat itu terjebak di dalam rumah nanas bersama SpongeBob, dan mereka terpaksa harus bertahan hidup hingga badai menjadi reda. Banyak hal mengerikan dan suram dalam adegannya, seperti saat mereka semua berebut makanan seolah-olah tidak ada harapan lagi di luar rumah. Atau yang paling ngilu saat badainya belum datang. Squidward sedang di rumahnya kan untuk mencabut bulu alis, namun SpongeBob dan Patrick berisik karena sedang memaku pintu sebagai persiapan sebelum badai datang. Karena kaget, secara tidak sengaja Squidward mencabut bulu alisnya hingga robek ke lapisan dahi. Ya ampun, ngilu banget. Elprana beneran gak bisa bayangin sih gimana sakitnya momen tersebut. Terus momen keempat, di sebuah episode berjudul Code Yellow, SpongeBob sedang bertemu dengan Squidward di jalan. Dia menyadari kalau hidung milik Squidward ini sangat jelek dan menjijikkan, penuh dengan jerawat, komedo, borok, dan juga nanah. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah sakit Bikini
Bottom untuk melakukan prosedur operasi plastik. Pas Squidward menuju di kamar operasi, tiba-tiba muncul SpongeBob dong yang mengaku-ngaku kalau dia dokter bedah rumah sakit tersebut. Squidward pun terlanjur dibius dan tidak sadarkan diri. Karena emang SpongeBob ini koki, dia mengoperasi Squidward dengan memotong-motong tubuhnya dengan spatula secara acak hingga hidungnya terlepas. Lalu dia menyusunnya seolah-olah sebagai daging Krabby Patty. Ya ampun, jorok banget. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelahnya? Ternyata Squidward sudah tidak memiliki tangan dan juga kaki. Astaga, dark banget seriusan. Bayangin deh, Squidward menjadi cacat karena tangan dan kakinya dimutilasi oleh dokter gadungan SpongeBob. Mirip banget dengan kasus psikopat yang ada di film-film. Duh, lihatnya aja jadi ngilu sendiri. Lalu momen kelima masih di episode yang sama. Saat itu SpongeBob bertugas ke ruang operasi lain dan menemui ada seorang pasien yang mengalami patah tulang. Dia hendak ikut lomba maraton minggu depan, jadi ingin sesegera mungkin disembuhkan. Dalam dunia medis, hal ini sangat tidak mungkin karena patah tulang memerlukan waktu berbulan-bulan hingga sepenuhnya pulih. Tapi kamu tahu, SpongeBob langsung menarik pasien ini ke bawah dan mengocoknya hingga tulang-tulang di badannya rontok keluar. Lalu SpongeBob memasukkan figur tulang ikan tepat ke dalam tubuh pasien ini. Gila, ngeri banget. Caranya tuh benar-benar di luar akal sehat dan bikin ngilu. Wah, parah banget ya dokter SpongeBob ini. Kemudian yang keenam, ada Whirly Brain. Sebuah episode dari season 10 yang bercerita tentang SpongeBob dan Patrick saat sedang mencoba permainan baru. Itu adalah Whirly Brain, sebuah mainan yang memungkinkan mereka untuk menerbangkan otaknya sesuka hati. Mirip baling-baling bambu milik Doraemon, namun hanya dapat menerbangkan otaknya saja. Dalam episode ini diperlihatkan SpongeBob memaksa Patrick membuka kepalanya, lalu mengeluarkan otak mereka dengan baling-baling bambu. Kemudian tubuhnya yang tanpa otak dan mata itu mengendalikan baling-baling berkeliling kota Bikini Bottom dan melakukan prank terhadap orang-orang di sana. Walah, merinding banget ya. Jadi mirip Kuyang, tapi versi SpongeBob SquarePants. Yang bikin heran tuh, apa nggak ngilu otaknya dikeluarkan seperti itu untuk dijadikan mainan lagi. Padahal otak tuh ada banyak syarafnya dan pasti bisa mendeteksi rasa sakit jika terkena benda-benda fisik di luar kepala. Lalu yang ketujuh, ada episode Host Fancy bercerita tentang Squidward yang sedang menonton acara